Sanak Rana Minang, apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Kami kembali hadir untuk Anda dalam Berita Padang. Bersama saya, Ulan Valeri. Sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 5 negara hadir dalam konferensi wakaf internasional digelar pemerintah Provinsi Sumatera Barat, membahas wakaf untuk pembangunan berkelanjutan. Siaran langsung di media sosial, keberadaan pelaku pencurian perhiasan emas yang buron diketahui polisi dan menciduknya. Rumah reot berumur 70 tahun di Pasaman hampir roboh. Penghuninya pindah ke rumah orang tuanya. Hampir 1.000 peserta menghadiri konferensi wakaf internasional yang digelar di Padang pada Sabtu pekan lalu. Mantan Wakil Presiden ke-13, Ma'ruf Amin, yang juga selaku Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, hadir sebagai pembicara utama. Menurut Ma'ruf Amin, potensi wakaf Indonesia saat ini mencapai 180 triliun rupiah per tahun. Namun belum terkelola secara profesional dan sistematik, serta belum dilengkapi dengan kelembagaan yang kuat, sehingga hanya menjadi aktivitas spiritual semata. Kalau potensi kita itu 180 triliun per tahun, tapi itu belum terkoleksi dengan baik. Karena itu perlu ada upaya-upaya penanganan secara lebih sistematis, kelembagaan yang kuat, sumber daya manusia yang dengan seminar ini kita nanti akan mendapatkan hal-hal yang perlu. Ya, saya sebutkan tadi ada contoh-contoh pengelolaan wakaf modern yang bagus. Selain Ma'ruf Amin, Menteri Agama Nazaruddin Umar juga menyebutkan konferensi ini akan kembali menghidupkan pundi-pundi umat yang tidak terperhatikan. Karena potensi wakaf di Indonesia sangat besar, sehingga jika dikelola dengan baik, maka bisa mengimbangi pajak untuk pembangunan umat. Karena kita akan menggagas sebuah gagasan besar, memungut kembali pundi-pundi umat yang selama ini tidak terperhatikan. Kita sangat yakin kalau dana umat ini dikumpulkan secara profesional, maka itu akan sangat bermanfaat untuk mengimbangi pajak-pajak yang masih kita harapkan bertambah itu ya. Jadi kalau dana umat itu hampir sama jumlahnya dengan pajak per tahunan. Sementara itu Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menyebutkan konferensi ini dihadiri 5 negara Islam. Nantinya para perwakilan negara peserta konferensi akan memaparkan materi dalam 6 sesi. Konferensi wakaf internasional ini digelar bertujuan untuk memperkuat ekosistem wakaf, mengoptimalkan potensi wakaf sebagai pilar kesejahteraan umat, dan menjadikannya sebagai motor penggerak pembangunan berkelanjutan, khususnya di Indonesia dan Sumatera Barat. Konferensi ini juga bertujuan untuk menyamakan langkah para pemikir global, membuka jejaring profesional, serta mendorong inovasi dalam pengelolaan wakaf, untuk memberikan dampak ekonomi dan sosial yang nyata bagi masyarakat. Selain itu, konferensi wakaf internasional di Padang, Sumatera Barat ini juga membahas tata kelola wakaf di dunia internasional, seperti Maroko dan Kuwait, termasuk pembahasan program terbaru, yakni wakaf tunai yang melibatkan perbankan. Sri Purnama melaporkan dari Padang. Mogok atau rusak tak hanya dialami oleh kendaraan di darat. Di laut pun hal seperti itu kerap terjadi. Sebuah perahu nelayan yang ditumpangi 11 orang, asal Ulak Karang, Kecamatan Padang Utara, mengalami kerusakan mesin, sehingga mereka terkatung-katung di tengah laut pada Sabtu pagi pekan lalu.
Nelayan ini hanya bisa pasrah menunggu bantuan agar mesin perahu bisa diperbaiki dan melanjutkan perjalanan mencari ikan. Beruntung mereka terkatung-katung tidak berlangsung lama. Kapal patroli Ditpolairut Polda Sumatera Barat yang melihatnya, kemudian menghampiri dan menderek kapal itu ke pantai. Setelah mesin perahu diperbaiki, para nelayan ulah karang itu pun kembali melanjutkan perjalanan mereka mencari ikan. Oh, kebetulan kapal kami sedang gangguan daripada mesin. Kebetulan datanglah kapal air dari Polda Sumbar untuk membantu kami. Bantunya seperti apa nih Pak? Oh, ditarik sama kapalnya perahu kami. Jadi kami sangat berterima kasih lah. Kebetulan tadi pada saat kita melaksanakan patroli rutin, kita menemukan nelayan yang sedang terombang-ambing dan kita dekati, kita tanyakan ke mereka, ternyata mereka mengalami gangguan mesin. Jadi berhubung dengan tugas pokok kita juga melakukan pertolongan dan penyelamatan, kita lakukan pertolongan, kita tarik perahu mereka. Kerusakan mesin kapal di laut lepas memang kerap terjadi di Sumatera Barat. Hal ini menjadi pertanda jika nelayan tak memeriksa kelaikan mesinnya sebelum melaut. Robiham melaporkan dari Padang. Seperti inilah kondisi jalan di Nagari Gantiang Mudia Utara Surantih, pesisir selatan. Jalan penghubung ini kondisinya rusak dan berlubang-lubang. Jalan ini adalah jalan kabupaten yang ditingkatkan kapasitasnya pada tahun 1996. Dari jalan tanah menjadi jalan semen. Tapi karena mutu pengerjaan tidak optimal, dalam waktu singkat, jalan itu pun rusak. Sejak saat itu, jalan ini tak pernah tersentuh perbaikan. Warga mengeluh karena harus menempuh jalan rusak setiap hari. Tahun 2016 lalu, pemerintah kabupaten meningkatkan statusnya menjadi jalan provinsi dengan harapan agar jalan ini diperbaiki. Namun hingga kini kondisinya belum berubah. Untuk mengatasi jalan yang berlubang, masyarakat rutin bergotong royong menimbunnya dengan campuran pasir dan kerikil. Setiap tahun, masyarakat harus mengeluarkan dana secara swadaya untuk memperbaiki jalan sepanjang 30 km ini. Memohon kepada pemerintahan, baik itu pemerintahan kabupaten, pemerintahan provinsi, kami memohon. Kami belum disentuh, yaitu masalah jalan, akses jalan begitu sulit. Kami harap kepada pemerintah, bantulah kami Pak. Warga mau tidak mau harus menempuh jalan ini, karena jalan ini menjadi akses satu-satunya untuk bepergian. Selama ini yang pernah dilakukan ya Pak, itu kita melakukan goro bersama ya Pak, dari Nagari, juga dari masyarakat bersama-sama dengan pemerintah Nagari. Pemerintahan Nagari telah sering melaporkan kondisi jalan ini kepada pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan maupun anggota DPRD Sumatera Barat dari daerah pemilihan Pesisir Selatan. Namun semuanya hanya memberikan janji-janji manis. Tahun 1996 itu masyarakat jadilah dikatakan goro rutin. Bahkan goro rutin itu dijadwalkan 1 kali sebulan, tapi jadwal yang tidak menentu seperti banyaknya curah hujan itu bahkan sekali seminggu dilakukan di Kampung Langgai ini. Jalan ini menghubungkan Nagari Mudia Utara Surantih ke Pasar Surantih yang berjarak sekitar 30 km, setengahnya rusak parah. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan. Sebuah kebun cabai yang cukup luas terhampar di Kampung Tikala, Jorong 6, Nagari Tanjung Beringin Selatan, Pasaman. Kebun itu menggunakan sistem mulsa, yakni teknik budidaya pertanian yang menggunakan lapisan penutup tanah untuk melindungi tanaman. Tujuannya untuk menjaga kelembapan tanah, menghambat pertumbuhan gulma, mencegah erosi, dan melindungi dari hama serta penyakit,
sehingga meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman. Yang menanam cabai adalah seorang polisi yang berdinas di Satlantas Polres Pasaman, Aibda Lamhot Sijabat. Dia memanfaatkan lahan miliknya untuk menjadi lahan produktif. Lamhot Sijabat juga mempekerjakan seorang warga untuk membantunya mengolah lahan cabai itu. Selepas dinas, Aibda Lamhot asyik berkebun. Alasannya memilih tanaman cabai karena tanaman ini tahan terhadap penyakit, tumbuhnya cepat, dan dibutuhkan pasar. Saat ini, cabai yang ditanam Lamhot dijual Rp40.000 per kilogram kepada pedagang di Pasar Lubuk Sikaping. Untuk 1 pekan panen, Lamhot memperoleh hasil 40 kg cabai. Kegiatannya ini juga sebagai upaya untuk menjadikan lahan yang produktif dan memberikan pendapatan ekonomi. Kalau yang jenis cabai yang saya tanam ini cabai rawit setan namanya. Kalau per minggu kita panennya kan dalam seminggu itu 3 kali lah. 3 kali karena sekali panen dapat 10-15 kilo. Kalau ya 10 sekali panen. Kalau untuk seminggunya sekitar 30 kilo sampai 45 kilo lah. Kalau kita langsung ditampung sama pengepul yang di pasar, dia ngambil per kilonya sekitar 40.000. Aibda Lamhot Sijabat berharap tindakannya ini ditiru oleh warga sekitar, sehingga bisa memberi nilai ekonomis bagi perekonomian masyarakat. Fauzan melaporkan dari Pasaman.